warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khairiyah Rohmawati dengan NIM akhir 130 dari kelas 7B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview ulang materi-materi yang akan kita pelajari di mata kuliah Peramalan Bisnis untuk 1 semester ke depan yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo. Nah, peramalan bisnis sendiri merupakan salah satu kegiatan krusial dari fungsi manajemen yang paling pertama, yaitu planning atau perencanaan. Forecasting atau peramalan itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang dengan cara melihat keadaan yang akan datang atas dasar sistematis dan kontinu serta berdasarkan di mana dia bekerja. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah peramalan bisnis ini terdiri dari 9 materi, yaitu yang pertama ada linear programming. Linear programming atau pemrograman linear adalah metode matematika yang digunakan untuk menemukan nilai optimal, maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan yang berupa fungsi linear dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang juga dinyatakan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan linear. Linear programming digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, teknik, dan manajemen untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya yang terbatas seperti bahan baku, tenaga kerja, waktu, ataupun uang untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Ada 4 kondisi utama yang diperlukan dalam menerapkan linear programming. Yang pertama, harus adanya sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ada suatu fungsi tujuan seperti memaksimalkan atau meminimalkan. Yang ketiga, harus ada linearitas. Dan yang keempat, harus ada keseragaman. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu ada transportation metode atau metode transportasi, di mana itu artinya adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau dari beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Tujuan dari metode transportasi sendiri yaitu yang pertama, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang kedua, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total itu dapat diminimumkan. Untuk materi yang ketiga yaitu ada regression of forecasting, yaitu teknik prediksi yang menggunakan regresi, yaitu mode statistik untuk menentukan hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau respons untuk memprediksi nilai masa depan dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Selanjutnya materi yang keempat yaitu ada game teori. Game teori atau teori permainan adalah cabang matematika dan ekonomi yang dimana mempelajari strategi interaksi antara individu atau kelompok yang disebut pemain. Nah, dalam situasi yang memiliki aturan dan hasil tertentu. Dalam game teori ini, setiap pemain berusaha memaksimalkan keuntungannya atau meminimalkan kerugiannya dengan mempertimbangkan tindakan dan strategi yang mungkin diambil oleh pemain yang lain. Selanjutnya ada materi yang kelima yaitu location theory, yang artinya yang dimana di sini mempelajari bagaimana memilih lokasi yang optimal untuk fasilitas seperti pabrik, pusat distribusi, ataupun toko dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya transportasi, permintaan pasar, dan persaingan. Tujuan dari location theory ini adalah untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan dengan menentukan lokasi yang paling efisien.
Yang keenam, ada Hungarian method atau metode Hungaria, adalah algoritma matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan secara optimal. Masalah penugasan ini melibatkan pencocokan satu ke satu antara dua set elemen seperti pekerjaan dan tugas dengan tujuan meminimalkan total biaya atau memaksimalkan total keuntungan. Tujuan dari metode Hungaria ini adalah untuk menetapkan sejumlah sumber daya untuk jumlah kegiatan yang sama agar dapat meminimalkan dalam alokasi model penugasan. Yang ketujuh, yaitu ada materi Kueyung teori, yaitu cabang matematika yang mempelajari antrian atau proses bagaimana pelanggan menunggu dalam suatu sistem untuk dilayani. Teori ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek dari sistem antrian seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan efisiensi layanan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 ada Network Analysis Forecasting, yaitu pendekatan analitis yang menggabungkan teknik-teknik dari analisis jaringan dengan metode peramalan untuk memprediksi perilaku atau perkembangan suatu sistem yang terhubung melalui jaringan. Dan yang terakhir itu ada exponential analysis, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara variabel yang menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.